Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 4 Agustus. Tadi malam, toko sarapan di dekat Rumah Sakit Kristen Changhua terbakar akibat ledakan gas. Karena terjadi larut malam, tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Namun, sebagian fasilitas pada dua toko di sampingnya dan rumah warga ikut rusak terdampak ledakan. Penyelidikan awal menduga ledakan dipicu oleh kebocoran tabung gas LPG. Ledakan gas yang memicu kebakaran terjadi di sebuah toko sarapan pagi di Changhua tanggal 3 pukul 11 larut malam. Bunyi ledakan mengejutkan warga sekitar yang kemudian bergegas keluar untuk memeriksa keadaan lingkungan. Insiden ini berimbas pada dua toko dan sebuah rumah di sebelah toko yang berada di dekat Rumah Sakit Kristen Changhua. Petugas pemadam kebakaran segera mengerahkan selang dan berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam. Untungnya, peristiwa ini terjadi pada larut malam sehingga tidak menelan korban jiwa. Polisi memasang pita peringatan di sekitar lokasi kejadian. Kondisi toko tanggal 4 pagi porak-poranda, pagar besi dan langit-langit toko hancur akibat ledakan. 依照现场的基证，那物品的位移，那初步研判呢是液化石油气的泄漏，然后引发爆炸。 Mengingat maraknya insiden ledakan gas di Taiwan belakangan ini, hari ini Ormas menggelar jumpa pers untuk meminta peninjauan total terhadap peraturan keselamatan publik terkait penggunaan gas, sekaligus mendesak toko makanan kecil untuk memasang perangkat pemutus aliran otomatis pada katup tabung gas mereka. Kemarin terjadi insiden saat pengangkutan helikopter di New Taipei. Dalam perjalanan menuju Hsinchu, baling-baling helikopter tersangkut kabel listrik hingga menyebabkan gangguan lampu lalu lintas dan kamera pemantau rusak. Polisi mendapati pengemudi tidak memiliki izin lintas sementara dan langsung menjatuhkan sanksi. Warga yang melintasi Shizi, New Taipei merekam momen baling-baling helikopter di atas truk yang tersangkut kabel listrik hingga putus. Kejadian ini mengganggu sinyal lalu lintas dan merusak kamera pemantau. Pengemudi bahkan nekat turun memindahkan kabel dengan tangan kosong. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan tes alkohol kepada pengemudi dengan hasil bebas alkohol. Namun, ia tetap ditindak karena tidak mengantongi izin melintas sementara. Pihak Universitas Sains dan Teknologi Changhua menjelaskan helikopter tersebut diangkut kembali ke Hsinchu usai kompetisi keterampilan nasional. Insiden murni disebabkan kelalaian jasa pengangkut dan ganti rugi kini tengah dinegosiasikan. Progres pembangunan tahap pertama MRT Jalur Wanta yang menghubungkan kota Taipei dengan Chonghe, Yonghe dan Tucheng kini telah menembus 85%. Kemarin Wali Kota Taipei dan New Taipei bersama-sama meninjau langsung uji coba kereta. Pengujian fungsi operasional akan dilakukan bertahap hingga target rampung pada akhir tahun depan. 捷运万大线是衔接双北的重要交通工具。以中正纪念堂到中和高中站为例，原本通车时间要40分钟，而通车后缩短到14分钟。 Proyek MRT Jalur Wanta fase pertama diperkirakan rampung pada akhir tahun depan. Proyek yang mencakup 9 stasiun di jalur sepanjang 9,5 km ini menghubungkan distrik Chongzhen dan Wanhua di kota Taipei dengan distrik Yonghe, Chonghe, dan Tucheng di kota New Taipei. Proyek ini menelan dana investasi sebesar 50 miliar dolar Taiwan. Jalur ini akan menggunakan sistem otomatisasi kemudi tanpa masinis. Pakar menyampaikan perkembangan teknologi tanpa masinis sudah relatif matang sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kuncinya terletak pada langkah pendukung di masa mendatang, mencakup layanan bus penghubung. 多方面的这个整合，才能够吸引通勤族使用，也让它投资能够发挥更大的效益。 Pakar menjelaskan ke depannya peluncuran jalur Wanta bukan cuma mempersingkat waktu perjalanan bagi warga kota Taipei dan New Taipei, namun juga mendorong orientasi menuju tren nol emisi karbon. Taifun Dolphin terus bergerak ke barat dan diperkirakan melintasi Kepulauan Ryukyu pada akhir pekan dan berpotensi memengaruhi cuaca Taiwan. Prediksi arah badai pada Jumat masih bervariasi, tetapi Administrasi Cuaca Pusat atau CWA tidak menutup kemungkinan mengeluarkan peringatan laut paling cepat Jumat nanti. Perakilan lintasan badai dari berbagai negara muncul berselisih pada Jumat. Jepang memprediksi taifun berbelok ke utara, Angkatan Laut Amerika Serikat memperkirakan jalurnya mendekati Taiwan, sedangkan perakilan Administrasi Cuaca Pusat atau CWA berada sedikit lebih ke selatan. Analis cuaca menyebut tekanan tinggi di Pasifik Utara menjadi kunci. Jika melemah, taifun akan berbelok ke utara. Sebaliknya, jika tetap kuat, taifun akan terus ke barat dan berdampak besar bagi Taiwan. Model prediksi berbasis AI saat ini masih terbelah antara skenario berbelok ke utara atau berlanjut ke barat.
Barat. CWA menyatakan uap air akan meningkat mulai Rabu dengan hujan sporadis di wilayah utara dan timur laut. Mulai Jumat, awan luar taifun diperkirakan mendatangkan hujan deras di utara, terutama di kawasan pegunungan yang berpotensi mengalami hujan sangat deras. Nilai tukar yen Jepang terus merosot hingga mendekati 164 yen per dolar AS terendah dalam 40 tahun. Meredam gejolak ini, Kementerian Keuangan Jepang dan Departemen Keuangan Amerika Serikat melakukan intervensi pasar bersama yang pertama dalam hampir 3 dekade. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 2 membenarkan dukungan AS tersebut, sementara otoritas Jepang menegaskan siap mengambil langkah intervensi tambahan jika pasar kembali bergejolak. Nilai tukar yen Jepang anjlok hingga kisaran 1:164 yen per dolar Amerika, mencapai titik terendah dalam 40 tahun terakhir, mendorong pemerintah setempat untuk menggalang dukungan dari sekutunya guna melakukan intervensi bersama. We're very strong financially. They have a weakening yen, and they wanted a little bit of help, and we're always there for Japan. Sebenarnya kolaborasi moneter ini telah terungkap beberapa hari sebelumnya. Dalam rapat kabinet tanggal 31 Juli, Menteri Keuangan Amerika terlihat menulis di buku catatan agendanya beli yen Jepang senilai 5 hingga 10 miliar dolar Amerika. Tak lama kemudian, ia menegaskan bahwa keamanan perekonomian merupakan bagian dari keamanan nasional. Aliansi Amerika-Jepang tetap teguh dalam menghadapi fluktuasi pasar yang tidak stabil. Transaksi mata uang yen ini merupakan kolaborasi pertama kalinya antara Amerika-Jepang dalam hampir 3 dekade sejak krisis moneter Asia tahun 1998. Menyusul kabar ini, nilai tukar yen terhadap dolar kembali menguat tajam, menunjukkan dampak signifikan dari intervensi bilateral tersebut. 断固たる措置を取ると、それは実行されると、そしてそれはいつでもその状態であるということを申し上げているということです。 Apresiasi nilai tukar yen telah meredam tekanan terhadap harga impor dan inflasi di Jepang untuk sementara waktu. Namun seberapa lama dampak stabilisasi mata uang ini dapat bertahan, semua ini akan teruji oleh mekanisme pasar. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Festival Balon Udara di Spanyol. Kita lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.